Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Semoga hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kalian semua. Jadi di video kali ini sebelum saya membuat video ini, tentunya saya sedikit berbincang-bincang sama kawan-kawan yang ada di sini. Di sini ada Sumitro. Halo Mit. Halo. Dan Jangan lupa di subscribe. Dan juga ada bintang tamu saya, Ellen. Dia ini salah satu bidan. Jadi kenapa saya ingin membuat video ini berkaitan dengan bidan? Karena banyak sekali mitos-mitos yang beredar di luar sana, bahwa banyak mitos yang menurut kami itu bisa dibilang tidak benar karena berhubungan dengan persalinan. Oke. Jadi bagaimana lebih jelasnya, saya akan langsung bertanya sama yang lebih ahlinya. Dengan saudari Ellen. Oke. Jadi begini, Bay, saya mau tanya juga. Iya, coba Mit, bagaimana kira-kira? Saya mau tanya juga, begini pertanyaannya. Tapi kayak saya juga tidak tahu. Jadi saya mau tanya sama Ellen juga kebetulan. Itu soal-soal yang apa? Yang orang mengidam. Seumpama katanya kalau tidak dipenuhi anaknya ngileran. Betul. Nah, itu yang masih kurang jelas untuk kita. Bagaimana tuh? Kurang lebih itu, Len. Oke, bisa dijawab. Tidak bisa kok tanya begitu. Tidak, jangan jawab gimana? Jangan tentang itu, tentang beli pusat ya. Ulang apa? Sudah, ini pokoknya ini channel ini tidak diulang. Kita real apa yang terjadi. Bisa, kayaknya pertanyaan itu saudara Ellen tidak bisa jawab. Pertanyaan kedua itu. Bukan dia tidak bisa jawab. Jangan dulu awal. Masalahnya itu mangga. Oh. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Terus yang apa tadi pusat soal yang katanya nanti anaknya apa terlilit? Iya, tali lidi deh. Itu betul tidak, Len? Oke, biarkan dijawab Ellen. Jangan diikutin kok. Oke, bisa dijawab. Iya. Langsung dijawab ya. Mengenai mitos-mitos yang terjadi di masyarakat, ya terkhusus itu seperti lilitan tali pusat. Nah, di sini kan sering itu masyarakat percaya bahwa pada saat kita hamil itu, contohnya jangan melilitkan sarung atau handuk di leher ibu hamil. Nanti pada saat lahiran bayinya itu akan terlilit tali pusat. Nah, ini salah satu stigma yang keliru bagi saya, karena menurut saya yang saya ketahui dalam dunia kesehatan, hal itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya. Karena antara lilitan tali pusat itu dengan menggunakan atau meletakkan sarung atau handuk di leher itu tidak ada sangkut pautnya. Terjadinya lilitan tali pusat itu akibat pertama, mungkin tali pusatnya terlalu panjang. Kemudian ada juga yang pendek. Sedangkan normalnya itu tali pusat ini dia terdiri dari 2 arteri, 1 vena. Nah, Apa tuh? Nah, mungkin bisa ini dijelaskan yang sedikit. tentang tali pusat. Itu Arteri dan vena itu apa? Bisa dijelaskan dulu? pembuluh darah itu. Iya. Oh. Pembuka. Hah? Apa tuh? Jangan ditanya yang begitu dulu, kasih selesai. Oh iya, lanjut. Ini sudah terjadi. Apa itu batas itu? Apa ini ya? Saya tahu deh itu bagaimana. Oke, ini kan sekarang banyak sekali beredar di masyarakat tentang mitos-mitos persalinan. Yang selama ini Ellen tahu, mitos apa saja yang terjadi di masyarakat bagi Ellen itu salah? Nah, contohnya itu tentang kalau mau lahiran itu biasa kan kalau orang-orang dari kampung menggunakan air supaya proses persalinan itu cepat. Nah, sebenarnya kalau dunia kesehatan itu kami masih keliru. Contohnya
kami juga bisa menggunakan teknik itu dengan cara memperkirakan. Contohnya, setelah beberapa jam kemajuan persalinan itu atau pembukaan itu sudah sekian. Contohnya, untuk normalnya itu 8 jam sampai 12 jam untuk pembukaan lengkap pada ibu persalinan, tergantung apakah ibunya ini anak pertama atau anak kedua. Padahal itu kalau kami seorang bidan itu cukup kita lihat pembukaan keberapa, kemudian kita sugesti ibunya dengan memberikan air, cukup baca mungkin Al-Fatihah atau Bismillah saja. Kemudian kita sampaikan ke keluarganya bahwa 1-2 jam akan lahir. Nah, ternyata itu kami sudah tahu bahwa 1-2 jam kemudian ibunya lahir karena pembukaan sudah hampir lengkap. Nah, kalau untuk kayak apa ya, kalau dukun itu mereka itu percayanya seperti itu, padahal itu tidak ada sangkut pautnya. Gitu. Itu cuma sugesti saja. Nah, ini langkah-langkah istilahnya ketika orang mau melahirkan itu apa sebenarnya kiat-kiat yang harus, terutama untuk suaminya. Mungkin bisa dijelaskan apa? Ya, langkah yang diambil suami itu pertama, suami itu harus ada istilahnya suami siap siaga. Yang mana suami ini pada saat sudah mengetahui bahwa istrinya ini sudah hampir dekat proses persalinan, otomatis suami harus selalu berada di samping istri, kecuali suami yang mungkin kerjanya itu di luar daerah. Tapi setidaknya suami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin dari segi materi dan juga perlengkapan yang dibutuhkan seperti baju bayi, perlengkapan lainnya, dan juga selalu komunikasi yang baik terhadap istri dan juga keluarga untuk membantu proses persalinan nantinya. Nah, ini penting nggak untuk orang-orang atau ibu-ibu yang mau melahirkan itu, rasa takut itu kira-kira berpengaruh nggak? Oh, itu sangat berpengaruh sekali pemirsa, karena pada saat proses persalinan apabila seorang ibu mengalami tekanan atau stres, maka proses persalinan itu akan terhambat. Contohnya pembukaan atau jalan lahir itu apa ya, kalau bahasa awamnya apa? Mulut rahim. Iya, mulut rahim. Mulut rahim itu membuka itu lambat karena Pikirannya ibunya itu mengalami stres dan itu berpengaruh terhadap hormon yang ada dalam tubuh ibu. Sehingga pada ibu saat hamil diwajibkan untuk mengikuti anjuran puskesmas atau bidan-bidan setempat untuk rutin melakukan kunjungan pada saat kehamilan agar mendapatkan edukasi yang baik dari trimester 1, 2, dan 3 atau dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Itu bahasa awamnya. Oke, sip. Ya. Boleh. Oke, mungkin Apa penghulu? teman-teman atau siapapun yang menonton video ini bisa belajar dari video ini. Yang terpenting jangan stres dan jangan mudah percaya yang namanya mitos-mitos terkait kehamilan. Jadi selalu konsultasi kepada bidan terdekat atau puskesmas, rumah sakit itu, karena mereka sudah berpengalaman dalam hal ini. Jadi bagi saya sarankan hindari mitos-mitos terkait dengan proses kehamilan, karena ini berhubungan dengan nyawa si ibu atau si bayinya. Oke, itu ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan sebelum kita mati. Apa ini? Tidak, maksudnya untuk menutupi video ini. Ya, yang pasti kalau sebaiknya kita harus berkonsultasi dengan orang yang lebih paham lah. Karena bukan berarti kita tidak percaya dengan anjuran yang orang lebih tua atau yang kita tuakan. Tapi sebaiknya untuk lebih amannya datanglah ke tempat-tempat orang yang lebih paham. Mungkin kalau soal apa tadi tuh? Persalinan Ya. mitos seperti terkait persalinan. Ya pasti bidan atau orang-orang
yang berprofesional lah. Oke, terus masih ada. Di filter aja. Itu aja, di Di filter. filter. Untuk Ellen, kata-kata terakhir sebelum kita tutup video ini. Baik, Statement closing. kata terakhir. Statement closing. Oh iya. Iya. Closing statement. Closing statement. Baik, berharap pada masyarakat dimanapun berada untuk tetap mengikuti anjuran-anjuran yang telah diberikan, terutama itu jangan terlalu percaya dengan yang namanya mitos, karena itu semua sebenarnya tidak ada, cuma kepercayaan oleh orang tua. Jangan lupa Jangan lupa subscribe. jangan lupa ikuti konten Abai Purnapati, like, Like, Subscribe. share, and subscribe. share and subscribe. Subscribe. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video menarik selanjutnya. Saya akan membahas apa? Yang jelas, saya akan terus update info-info menarik buat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.